guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan bawain sebuah cerita yang berjudul Romansa di Tong Sampah. Ini menceritakan seorang lelaki ya, pemuda bernama Rama. Dia ini masih berumur 23 tahun, guys. Nah, dia ini pekerjaannya sebagai pemulung ya, karena itu tadi judulnya, Romansa di Tong Sampah. Dia ini yatim piatu ya. Dia di Jakarta bekerja sebagai pemulung. Nah, dia ini tinggal di sebuah kayak gubuk gitu ya, atau ya bukan gubuk sih, lebih ke kayak ya rumah atau kos tempat yang lembab dan sempit kayak gitulah ya. Nah, akhirnya di suatu pagi nih dia harus bekerja kan, dan dia harus menyetorkan uang nih ke mandornya kayak gitu untuk membayar sewa kosnya ini tadi gitu. Nah, di pagi hari itu dia nih lagi jalan-jalan menyusuri perumahan yang akan dia tempat dia biasa mulung gitu. Nah, akhirnya dia berhenti di satu rumah yang besar ya, besar, bagus. Nah, di situ dia mulai melihat harta karunnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, si Rama ini ternyata tiba-tiba karena dia dari kemarin dia belum makan, akhirnya dia pingsan guys ketika dia lagi mulung gitu. Nah, ketika waktu yang bersamaan nih ada seorang nyonya muda bernama Bunda Lestari. Dia keluar dari pagernya nih, set mau ngeluarin mobil gitu, mana sih mobilnya. Dia ngebuka gerbang, set kaget ngeliat ada si pemulung yang pingsan. Nah, sama si Lestari diangkatlah sekuat tenaganya dia gitu ya. Dan dia memanggil seorang dokter untuk memeriksa si Rama. Badannya ini panas banget gitu ya. Tapi baiknya beliau ini tetap menolong Rama gitu. Nah, karena dilihat pemuda ini kasihan ya, akhirnya Lestari bilang, ketika Rama udah siuman, dia bilang, kamu di sini aja, kamu ditunggulah sampai pulih. Jadi Rama di sana selama 3 hari untuk tetap dapat makan, tidur di tempat yang enak gitu ya. Kayak berbalik aja gitu tiba-tiba dunianya kan. Nah, terus abis itu ketika Rama ini sudah sehat ya, dia ini mau kembali ke kehidupannya gitu, karena dia apa ya, itu tadi lah, dia punya tanggungan gitu ke si bosnya dia yang sebelumnya kan. Tapi Lestari nggak ngebiarin itu guys. Bunda Lestari ingin Rama ini tetap tinggal di situ dan bekerja bersama dia, menjadi seorang tukang kebun lah, intinya ya serabutan lah ya untuk membantu-bantu Lestari gitu. Bunda Lestari ini seorang janda ya, dia hidup sendirian gitu, dan rumahnya yang gede itu kan nggak ada yang ngurus nih, jadi Rama lah yang disuruh ngurus. Dan singkat cerita akhirnya si Rama ini setuju guys untuk bekerja bersama Bunda Lestari ya. Dia mau, dia setuju. Ya udah, akhirnya dia dikasih seragam yang bersih, lapas segala macam, dan si Rama mulai bekerja di sana. Si Bunda Lestari ini juga punya usaha ya. Bunda Lestari ini usahanya gudang butik online. Nah, di butiknya dia ini Rama juga bantu-bantu gitu, dan lama-lama si Bunda Lestari ini terkesima gitu, sangat puas ya dengan hasil kerjanya Rama, karena Rama ini giat, Rama ini baik, Rama ini jujur ya, itu yang terpenting. Nah, karena mereka sering bersama ya, sering menghabiskan waktu bersama untuk dalam bekerja ini, akhirnya mulai ada getaran-getaran rasa yang tak biasa. Anjay. Ada mulai timbul lah rasa di antara Rama dan si Bunda Lestari ini. Kira-kira apa yang bakalan terjadi? Lalu pada suatu hari, Bu Lestari ini ngajak Rama di sebuah acara perjamuan gitu ya, di makan malam. Dia dikasih baju yang rapi, dikasih setelan jas, begitu ya. Pokoknya menyesuaikan lah dengan outfitnya Bunda Lestari gitu. Sampailah di sana, terus teman-temannya Bunda Lestari ini ada salah satunya namanya Bu Sonya. Nah, dia nih ngeledekin Bunda Lestari tuh, kayak tanya, ini siapa? Pengawal baru? Apa toy boy kamu? Kata dia begitu. Ih, parah. Lalu si si Bunda Lestari menjelaskan dengan tegas ya, dia ini Chief Operating Officer di butikku, dia partner kerjaku, kata dia begitu. Rama yang dibela segitunya kaget dong, kayak hah. Terus Bu Lestari bilang, kamu pantas mendapatkan penghormatan Rama, kata dia begitu.
Nah, akhirnya singkat cerita ini udah selesai acara itu, mereka pulang kan. Nah, di pagi harinya nih kaget lah seorang rumah ini ya, si Bu Lestari dan Rama tentunya kaget dengan ada suara yang sangat berisik gitu. Rama, keluar kamu, kata dia begitu. Itu ternyata si Bastian, mandor tua jahat dia yang dulu, yang waktu masih mulung tuh loh. Ya itu mandornya. Itu datang buat nagih utang ke si Rama gitu loh. Si Rama bilang, Bunda maaf, ini biarkan menjadi urusan saya, kata dia begitu. Ya udahlah, Bunda Lestari diem nih. Lalu ketika Rama meleng, Rama masuk ke dalam, Bunda Lestari keluar. Dia tanya tuh sama si Kebastian, berapa sih utangnya? Saya bayar 2 kali lipat, tapi kamu jangan pernah mengganggu Rama lagi, kata dia begitu. Dibayarlah semua dan akhirnya si Bastian ini pergi, guys, begitu. Nah, setelah si Bastian ini pergi, ya kan, si Rama mencari-cari kemana gitu ya kan, nggak ada, udah nggak ada gitu ya. Ya udah, terus Bunda Lestari ini mencari kesibukan lah ya, intinya untuk menghindari Rama lah sedikit. Lalu ketika malam mereka bertemu di belakang di dekat kolam renang. Nah, mereka bertemu secara nggak sengaja, terus si Rama bilang, saya tahu Bunda telah melakukan sesuatu, kata dia begitu. Lalu si Bunda bilang, ya Rama, aku memang sudah melakukan sesuatu, kata dia begitu. Lalu Rama berterima kasih dong tentunya ke Bunda Lestari karena sudah mau membantunya gitu ya dari jerat masa lalunya dia. Nah, di kesempatan ini tiba-tiba Bunda Lestari ini membuat suatu pengakuan ke Rama kalau ternyata Bunda ini menyimpan rasa kepada si Rama, dan Rama pun juga membalas perasaan itu, dan Rama bilang, iya Bunda, saya juga menyimpan perasaan kepada Bunda sewaktu ketika saya ditolong oleh Bunda, katanya dia begitu guys. Dan terjadilah suatu adegan mereka berciuman di situ guys. Mereka tahu ini nggak wajar atau salah, tapi ya sudahlah, akhirnya mereka memutuskan untuk memperjuangkan cintanya itu apapun resikonya. Nah, singkat cerita setelah pengakuan itu ya, karena Bu Lestari ini janda, dia akhirnya memutuskan untuk menikahi Rama gitu, dan Rama pun mengiyakan. Nah, sebelum mereka menikah, Bunda Lestari ini punya satu anak bernama Andra ya. Dia tentunya cuman mau mengabarkan gitu ya, bukan meminta izin atau restu, tapi lebih ke mengabarkan ya. Halo Andra, ibu mau menikahi Rama, kata dia begitu. Lalu si Andra tentunya marah lah. Kenapa kok sama Rama? Rama itu kan pemulung, ibu nggak tahu dia siapa, ibu nggak takut lah, semuanya lah ya. Andra ini takut bahwa Rama ini adalah seorang yang jahat gitu dan nggak baik untuk ibunya. Lalu di saat yang bersamaan ternyata ada surat kaleng di depan rumah begitu. Ada surat kaleng di depan rumah, diambillah sama si Bu Lestari nih, dibuka, dibaca. Yang isinya ternyata adalah disuruh untuk menghentikan pernikahannya dengan Rama begitu ya, daripada hartamu hilang dan juga nanti nyawamu akan hilang. Rama tidak sebaik yang kau pikirkan, kata dia begitu. Lalu tentunya Bu Lestari mau menimbulkan sebuah reaksi ya. Akhirnya Bunda Lestari ini menanyakan kepada Rama, apakah ini benar, kata dia begitu. Lalu Rama tertunduk lesu dan bilang, ya Bunda, maaf saya belum menceritakan semua masa lalu saya kepada Bunda, kata dia begitu. Masa lalunya adalah ternyata Rama ini adalah dulunya seorang kurir narkocoy. Nah, disitulah makanya dia tetap dicari-cari nih sampai dia lari ke Jakarta ini biar nggak dikejar-kejar sama si bandar narkocoy ini guys, kayak gitu. Dan nggak disangka-sangka, dikiranya Rama, Bunda Lestari akan menghentikan semuanya dan Rama akan diusir. Ternyata malah Bunda Lestari menerima semua masa gelap masa lalunya si Rama. Nah, karena Bu Lestari udah memutuskan untuk mau bantu Rama dan menerima Rama dengan segala sesuatu semua risikonya, mereka tetap melaksanakan pernikahan itu. Nah, setelah pernikahan itu terlaksana, di suatu sore ketika Rama siram-siram nih di kebun ya kan, di taman rumahnya maksud aku itu, terus tiba-tiba ada seorang wanita yang tiba-tiba datang dan dia bilang, Rama, Mas Rama, kata dia begitu. Lalu ketika Rama melihat menyambar gitu ya, siapa gitu. Terus tiba-tiba si wanita ini tiba-tiba datang dan langsung memeluk Rama erat-erat sambil menangis.
aku mencarimu selama ini mas, kamu kemana saja, kata dia begitu. Kamu kamu dibilang sudah mati oleh mereka, katanya begitu. Kan Rama lari nih dari yang tadi tuh masalah narkoboy ini. Akhirnya Rama itu sebenarnya memasukkan kematiannya guys, dan sebenarnya Rama ini udah punya istri dulunya bernama Sari. Nah, hal ini didengar oleh Bu Lestari, ya kan, didengar oleh Bu Lestari, dan akhirnya mereka berdua menjelaskan ini semua kepada Bu Lestari. Dan Bu Lestari itu menerima Sari dan menerima Rama dengan baik ternyata. Akhirnya mereka bertiga menjalani kehidupan rumah tangga ini di dalam satu rumah dengan baik-baik saja. Keren gak tuh? Gila Bunda Lestari ini mah. Nah, singkat cerita, akhirnya kehidupan rumah tangga mereka bertiga ini berjalan mulus-mulus aja ya. Bersama Lestari, Rama menjadi seorang chief officer. Bersama Sari, dia menjadi seorang pria dari kampung yang setia, suami yang setia begitu. Lalu di suatu sore dia lagi diem, tiba-tiba dia melihat sosok wanita bernama Veronica. Dia ini tetangganya si Bu Lestari. Veronica ini berusia 40 tahun dan dia ini seorang pengusaha real estate gitu ya. Lalu tiba-tiba Rama ini ngelamun gitu ya. Aku udah punya kekayaan yaitu si Lestari. Aku udah punya kesetiaan yaitu si Sari. Why not aku nggak menambah kekayaanku di bidang real estate dari Veronica? Dia mikir begitu. Lalu si Bunda Lestari ini memecahkan lamunan Rama dan bilang, enggak Bunda, aku sedang memikirkan untuk bisnis kita, kalau dia begitu. Ngeles aja emang satu ini. Nah, lalu di suatu malam ya, di malamnya si Lestari dan Sari ini lagi nonton TV berdua nih. Tiba-tiba Rama izin mau keluar sebentar, kata dia begitu. Oh ya, oke, hati-hati, gitulah ya intinya. Lalu ternyata dia ini mendatangi ke rumah Ibu Veronica. Dia datang ke rumah Ibu Veronica, dia ini tiba-tiba perkenalkan saya Rama, saya yang mengelola properti di sebelah, kata dia begitu. Ada tujuan apa kamu kesini, kata dia begitu. Ya, saya tertarik dengan properti Anda, tetapi saya ingin menyampaikan satu hal. Saya ingin menikahi Anda, kata dia begitu. Untuk menjadi merger, untuk menjadi rekan bisnis juga gitu kan. Ada gila-gilanya Rama ini emang ya. Nah, karena Rama ini sering banget gitu ya, setiap sore dia keluar ke tempat Veronica gitu ya kan, sering keluar ke tempat Veronica. Akhirnya Bunda Lestari ini ya curiga ya, dan akhirnya kabar itu cepet juga nyebar kan, cepet nyebar. Dan akhirnya Bunda Lestari ini tahu kalau misalnya Rama ini berselingkuh lah dengan Veronica. Dan parahnya mereka kan udah menikah nih, jadi Veronica ini mau gitu guys. Makanya Rama setiap sore ini sering keluar untuk menemui si Veronica. Nah, ketika tahu ini marah dong Bunda Lestari, dan Sari pun juga marah gitu. Mereka semacam bersatu gitu ya. Tapi penjelasan Rama ini akhirnya dijelaskan lah kepada si ibu, siapa tadi namanya, Lestari lah ya intinya. Kamu adalah punya butik dan cash flow yang baik, dan Veronica punya real estate. Jika kita bersatu, maka ini akan menjadi suatu bisnis yang baik di Kemang. Kita akan menjadi nomor 1, kata dia begitu. Ada gila-gilanya dibilang satu ini. Akhirnya si Bunda Lestari ini ya, dia bilang nih ke Veronica di telepon, siapa, Veronica, kita tangguhkan bisnismu dengan suamiku karena ya tadi lah ya. Terus ya, akhirnya si Veronica, ya udahlah, selesaikan dulu lah itu masalah rumah tanggamu, kita tangguhkan dulu bisnis ini, kata dia begitu. Nah, akhirnya kan Rama nih jadi bingung ya, jadi bimbang gitu. Akhirnya si Lestari dan Sari ini bersatu. Perempuan kalau udah bersatu sudah ampun begitu ya. Mereka bersatu nih, bilang kamu pilih kita apa kamu pilih dia untuk aset properti, kata dia begitu. Nah, Rama yang nggak bisa milih nih dan merasa ini jadi titik terendahku, dia mencari hiburan gitu ya kan, mencari hiburan buat nambah-nambah cash flow lah ya, buat nambah-nambah uangnya dia gitu. Dia main judol pakai uang kas dari
si butik online-nya Bunda Lestari guys, dan itu hilang 30 juta. Nah, ketika Bunda Lestari mengetahui itu ya, kan dia langsung konfrontasi Rama ya, ini kemana uangnya gitu kan. Dia bilang, oh ini untuk beli bahan baku, kata dia begitu. Padahal mah ya enggak, bohong kan. Dan akhirnya si Sari yang mendengar itu, dia ikutan masuk nih di dalam tengah-tengah pertengkaran. Dia bilang, bohong Bunda, dia itu sudah bermain judi online, aku tahu tadi malam, aku mendengar suaranya, kata dia begitu. Marah Bunda Lestari ini, marah. Akhirnya dia mengusir Rama karena dia sudah satu berbohong, dua mencuri, ya kan. Tuh dia diusir, disuruh pergi, tapi Sari tetap sama Bunda Lestari gitu. Dia diusir kan, pergi. Seketika dia langsung jadi gelandangan lagi. Emang Rama nih Nah, ketika dia sedang diusir nih, lagi ada di titik nol ya kan, lalu dia ini akhirnya bertemu oleh seorang kiai yang memiliki pondok pesantren. Pondok pesantrennya Kiai Soleh. Nah, beliau ini mempunyai seorang putri bernama Aisyah. Aisyah ini cantik ya kan. Lalu si Rama mikir lagi nih, sepertinya ini yang kubutuhkan. Status sosial sudah bukan, tapi kemurnian dan kesucian sepertinya yang akan aku butuhkan untuk jalanku bertobat, katanya begitu. Nah, kabar ini kan karena Rama nih, jadi santri yang taat gitu ya, jadi santri yang baik. Ini akhirnya Bunda Lestari menyuruh orang untuk menyelidikinya gitu ya, dan ketemu gitu. Dan Bunda Lestari bilang sama Sari, lihat Sari, dia sekarang sudah menjadi pria yang berbeda ya. Tetapi Sari tahu di matanya itu ada sesuatu yang mungkin disembunyikan ya. Tapi ya sudahlah ya, sekarang kan mereka udah bersama-sama mengurus butik itu berdua nih kan. Kamu bilang perempuan sama perempuan kalau disatuin sudah selesai ya kan. Nah, singkat cerita, makin lama Rama ini juga makin dekat tentunya dengan Aisyah ya kan. Dan akhirnya mereka ini sebenarnya mau dinikahkan oleh Pak Kiai gitu. Rama. Nah, akhirnya singkat cerita nih, ini udah di malam sebelum pernikahan, jadi besok menikah, sekarang malam nih. Rama ini tekun beribadah karena dia tegang dan gugup ya, karena dia nih ada rasa berdosa gitu, yang dia rasa kayak dia membangun semua ini di atas kebohongan gitu ya, di atas kebohongan. Dulu dia mantan kurir, terus dia juga masih punya dua istri yaitu Lestari dan Sari, juga dia adalah dulunya seorang pemulung. Dan tentunya dia ini juga berbohong tentang yang uang kas yang ia curi itu loh, yaitu karena mungkin dia udah kelelahan ya ketika di sujud terakhirnya, dan dia qadarullah dia meninggal dunia guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meninggal dalam keadaan bersujud dan ditemukan oleh para santri begitu. Dan akhirnya di kabarkanlah kepada Pak Kiai, dan Pak Kiai bilang dia sudah meninggalkan kita, tidak apa-apa gitu ya. Cerita ini selesai, dan gimana menurut kalian? Apakah dia meninggal dalam keadaan tenang? Aku rasa enggak ya. Bye bye, semoga kita ketemu lagi di cerita berikutnya ya.